Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Aulia dengan NIM 2504202129. Nah, di sini saya akan mempresentasikan dilema nilai dan popularitas antara prestasi instan atau keikhlasan hati. Maksud dari presentasi ini yaitu di mana seorang mahasiswa memikirkan nilainya dan popularitas untuk mendapatkan nilai yang bagus, sehingga mereka itu melakukan berbagai cara supaya mendapatkan nilai yang bagus. Tapi di dalam hati mereka itu mereka ada rasa kegelisahan dan tidak ikhlas, sehingga apa yang mereka dapatkan itu tidak berkah. Oke, tema dalam presentasi kali ini yaitu sedih dan ikhlas dalam etika akademik. Fenomena kecurangan akademik. Praktik kecurangan akademik seperti joki tugas dan plagiarisme semakin marak di kalangan mahasiswa. Tekanan untuk mendapatkan nilai tinggi mendorong banyak pelajar mengambil jalan pintas, mengorbankan integritas demi hasil instan. Tren mengejar pengakuan sosial dan validasi di media sosial memperparah fenomena ini. Budaya flexing nilai dan prestasi menciptakan tekanan psikologis yang mendorong mahasiswa menghalalkan segala cara demi citra sempurna. Nah, jadi dalam fenomena ini menggambarkan bahwasannya banyak para mahasiswa yang melakukan joki dan plagiarisme. Hal ini dilakukan karena adanya tekanan supaya mereka mendapatkan nilai yang tinggi, walaupun tanpa mereka belajar bersungguh-sungguh. Nah, mereka melakukan joki tugas dan plagiarisme. Plagiarisme itu mengambil karya orang lain tanpa seizin pemilik karya tersebut, seperti mencontek atau copy paste dari Google. Kemudian, hal ini biasanya dilakukan karena untuk melakukan pengakuan sosial dan validasi di media sosial. Hal ini dilakukan karena para mahasiswa itu memposting apa yang mereka hasilkan ke media sosial, sehingga membuat mereka haus akan validasi dan tidak menikmati bagaimana proses untuk mendapatkan ilmu tersebut, dan mereka memikirkan terfokus kepada nilai yang instan supaya mendapatkan nilai yang sempurna. Selanjutnya, narasi kasus Kayla. Kayla, mahasiswa semester 6 yang aktif berorganisasi. Ia merasakan tekanan berat untuk mempertahankan citra sempurna. Demi nilai A dan pujian, ia menggunakan jasa joki. Namun, di balik prestasi palsu itu, rasa gelisah menghantui. Ketenangan hati hilang, fokusnya bergeser ke ilmu nilai semata. Bahkan, ibadahnya terasa hambar karena ketidakjujuran yang menggerogoti jiwa. Nah, jadi di dalam kasus ini ada seseorang yang sedang berada di fase yang dimana para mahasiswa ini lagi sulit-sulitnya karena sedang berada di masa atas. Nah, tapi si Kayla ini tetap aktif berorganisasi, sehingga ia biasa mendapatkan nilai A. Dia merasanya ada tekanan untuk mempertahankan citra sempurna itu, supaya dia bisa mendapatkan nilai A, supaya temannya bisa, gimana sih si Kayla kok bisa walaupun aktif berorganisasi tapi nilainya bagus. Jadi ia menggunakan jasa joki. Tapi setelah ia menggunakan jasa joki tersebut, ia gelisah, ketenangan hatinya hilang. Ibarat orang
takut lah, seperti orang tuh gambarnya takut, nggak tenang, nah gitu. Jadi dia itu sulit gitu, mau ibadah pun ibadahnya seperti tidak tenang. Data dan konteks fenomena. Survei Integritas Akademik 2023 menunjukkan 40% mahasiswa pernah melakukan plagiasi atau menggunakan jasa joki. Fenomena flexing nilai di media sosial meningkatkan tekanan psikologis. Mahasiswa yang berorientasi performa dan pujian lebih rentan terhadap kecurangan akademik. Berdasarkan dari survei akademik 2023 menunjukkan 40% mahasiswa, yang dimana ada 2:1 mahasiswa pernah melakukan plagiasi, yang menunjukkannya bahwa para mahasiswa sudah mulai menormalisasikan plagiasi yang dimana seharusnya tidak dilakukan. Hal ini terjadi karena mereka melakukan flexing. Nah, seperti memposting nilai mereka, memposting apa yang mereka dapatkan ke sosial media. Sehingga mereka itu menyebabkan adanya rasa tekanan psikolog yang membuat mereka gimana sih supaya tetap bagus. Nah, biasanya ini yang menggunakannya itu mahasiswa yang sering berorientasi performa dan pujian. Nah, hal ini membuat mereka lah yang sering melakukan hal ini. Selanjutnya, dimensi akhlak dalam dilema ini. Titik konflik akhlak yaitu kizb atau bohong, yaitu menyembunyikan kebenaran. Di mana bohong ini kebalikan dari sidik atau kejujuran, yaitu bohong ketidaksesuaian antara yang dilakukan antara ucapan dan perbuatan. Kemudian riya atau pamer, beramal untuk dilihat orang. Nah, contohnya nih seperti kita beribadah, kemudian menceritakannya kepada orang, dan mendapatkan seluruh nilai dengan A, kemudian kita pamerkan di sosial media. Nah, itu termasuk riya ya teman-teman. Kemudian ghishya atau curang, menipu dalam perbuatan. Nah, menipu dalam perbuatan ini seperti saat ujian, namun kita mencontek. Nah, itu termasuk dalam curang. Kemudian sum'ah atau ingin dikenal, yaitu mencari popularitas, di mana mahasiswa ini memposting segala hal yang dia dapatkan di media sosial supaya menjadi populer. Nilai Islam yang relevan yang seharusnya dilakukan yaitu muraqabah, yaitu kesadaran diawasi Allah. Dengan kita menyadari kita diawasi oleh Allah, kita jika akan melakukan sesuatu, kita akan memikirkan terlebih dahulu resikonya. Ini bagaimana sih? Saya salah nggak sih? Ini apa akibatnya? Resikonya gimana? Nah, begitu. Kemudian ada sidik, yaitu kejujuran dalam ucapan dan tindakan, yaitu kesesuaian antara ucapan dan tindakan. Seperti ujian, tapi tetap jujur aja, dilakukan dengan kemampuan yang ia miliki. Apa yang ia ketahui, itu yang ia ungkapkan. Kemudian ikhlas, yaitu ketulusan niat karena Allah. Di mana seseorang melakukan itu untuk Allah, bukan untuk mendapatkan pujian-pujian dari orang lain. Kemudian ada amanah, yaitu dapat dipercaya dan bertanggung jawab, di mana seseorang bisa memegang amanah yang diberikan oleh orang lain.
Selanjutnya ada landasan Al-Quran dan hadis yang saya akan bacakan, yaitu Quran Surat At-Taubah ayat 119 yang berbunyi, Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as shodiqin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar atau jujur. Nah, di mana dalam arti Quran Surat At-Taubah ini, Allah menyeterukan kita untuk bersama dengan orang-orang yang jujur. Karena mau gimana pun kita, jika teman kita melakukan kebohongan, lama-kelamaan kita akan terbawa oleh arusnya. Lama-kelamaan kita akan ikut berbohong dan mengikuti hal-hal negatif lainnya. Kemudian, hadis riwayat Muslim yang berbunyi, Man gossana falaisa minna. Yang artinya, barang siapa yang berbuat curang terhadap kami, maka dia bukanlah dari golongan kami. Kejujuran adalah pondasi akhlak mulia dalam Islam. Maksudnya dari hadis ini yaitu, orang yang berbuat curang itu bukan termasuk orang-orang yang muslim. Karena kejujuran adalah sebuah pondasi yang dimiliki dalam setiap umat Islam. Pertanyaan diskusi. Mengapa sifat jujur sulit dipertahankan saat harus validasi? Menurut saya, sifat jujur ini sulit dipertahankan saat harus validasi karena mereka yang awalnya mereka sudah mendapatkan yang mereka dapatkan dengan sempurna, kemudian karena mereka tidak dapat mempelajari atau tidak berusaha, mereka akan terus beranggapan ingin terus dipuji, ingin terus divalidasi, dan ia akan melakukan hal yang instan. Nah, seperti joki, plagiarisme. Hal ini disebabkan karena adanya memamerkan atau ria kepada orang lain. Kemudian, bagaimana ketidakjujuran mempengaruhi keberkahan ilmu? Menurut saya, ketidakjujuran itu sangat mempengaruhi keberkahan ilmu. Karena kalau kita melakukan dengan tidak kejujuran, ilmu yang kita dapatkan itu orang tersebut nggak bakal dapat ilmu tersebut. Nah, seperti contohnya nih, ketika ada tugas, tapi ia ingin mendapatkan nilai yang A atau sempurna. Nah, maka orang ini akan melakukan joki atau plagiarisme, sehingga orang tersebut tidak tahu apa yang ia pelajari, tidak mendapatkan ilmu yang dipelajari. Kemudian, bagaimana ikhlas membantu menjaga kejujuran meski hasil tak sempurna? Ikhlas sangat membantu menjaga kejujuran. Seperti jika mendapatkan nilai yang buruk, tapi dengan hasil sendiri, itu akan membuat seseorang merasa puas dan merasa lebih tenang, dan membuat ia lebih termotivasi untuk terus belajar. Dan ini gimana sih, membuat orang tersebut bertanya kepada diri sendiri, ini gimana sih, bagaimana, kok bisa salah. Nah, kemudian apa langkah memperbaiki akhlak untuk bertobat? Langkah pertama untuk memperbaiki akhlak untuk bertobat yaitu dengan langkah yang paling utama, kejujuran. Dengan melakukan kejujuran, hati kita akan tenang, kemudian kita akan terarah menjadi arah yang lebih baik, terbawa menjadi rajin sholat, dan berbagai hal positif lainnya.
Rekomendasi menurut solusi Islami yaitu meluruskan niat. Yang dimana kuliah ini bukan untuk mempamerkan kepada orang-orang. Kemudian kuliah untuk menuntut ilmu dan beribadah kepada Allah, bukan sekadar mengejar nilai atau pengakuan. Nah, ini seperti berbuat ria ya teman-teman. Kemudian menanamkan muraqabah, yaitu merasa muraqabah itu merasa Allah berada di mana-mana, sehingga kita merasa terawasi dan tidak berbuat semena-mena. Yang keempat, membangun kesadaran bahwa Allah Maha melihat setiap perbuatan, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Nah, ini sama seperti muraqabah. Kemudian berani jujur meski pahit. Nah, ini seperti mendapatkan nilai E, tapi dia hasil dari kejujuran. Kemudian, 6. Nilai rendah yang diperoleh dengan jujur lebih mulia dan berkah daripada nilai tinggi dari hasil kecurangan. Maksudnya yaitu, walaupun hasilnya rendah, tapi ilmu yang kita dapatkan itu pasti, bukan hasil dari orang lain, sehingga kita dapat menjalankan ilmu tersebut. Yang selanjutnya yaitu hindari budaya flexing prestasi, jauhi kebiasaan memamerkan nilai atau pencapaian di media sosial yang dapat memicu riya dan tekanan tidak sehat. Carilah teman yang menjunjung integritas. Bergaullah dengan orang-orang yang menghargai kejujuran akademik dan saling mengingat dalam kebaikan. Nah, maksudnya itu kita itu hindari untuk memamerkan ke dalam sosial media, misalnya mendapatkan nilai A. Kemudian kita pamerkan tuh di media sosial. Nah, di semester selanjutnya pasti kita mendapatkan tekanan bahwasannya kita harus mendapatkan nilai A supaya mendapatkan pujian dan mendapatkan pujian lagi gitu, sehingga membuat adanya tekanan tersebut dan terjadilah kecurangan. Carilah teman yang menjunjung tinggi integritas, di mana seseorang tersebut teman-teman tersebut dapat menjunjung tinggi kejujuran, baik dan berdampak positif. Kemudian, refleksi akhir. Kejujuran memberikan ketenangan hati, ikhlas memberi keberkahan hidup dalam perjalanan akademik dan kehidupan. Kejujuran atau sidik dan keikhlasan bukan sekedar nilai moral, melainkan fondasi ketenangan jiwa ketika kita memilih jalan yang benar, meski hati akan menemukan kedamaian sejati yang tidak bisa dibeli dengan prestasi palsu. Maksudnya yaitu dengan jujur seseorang akan lebih tenang dan damai dengan hatinya karena itu ilmu dia yang emang ia dapatkan dari diri sendiri. Jadi marilah kita untuk sama-sama belajar dengan berbuat kejujuran, tidak memamerkan segala hal ke dalam media sosial, berteman dengan orang-orang yang membawa arus positif, belajar dengan sungguh-sungguh, dan hindari jasa joki atau plagiasi karena itu merupakan kecurangan. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.